Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Purwitasari Fauji MED selaku dosen mata kuliah metode penelitian kualitatif, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok karena telah membantu menyelesaikan paper ini. Setelah kami menyelesaikan paper ini dari jurnal Fenomenologi Perilaku Komunikasi Supporter Fanatik Sepak Bola dalam memberikan dukungan kepada klub sepak bola PSM Makassar, kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikannya yang terbagi menjadi 4 bab. Dimulai dari bab 1 akan dipresentasikan oleh Naila. Dipersilakan untuk Naila. Saya ingin mempresentasikan bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan keterangan di atas, keikutsertaan dari setiap supporter dalam komunitas terjadi karena adanya komunikasi. Pesan yang disampaikan berupa perilaku komunikasi verbal dan non-verbal, perilaku komunikasi verbal dan non-verbal yang bagaimana mereka tunjukkan sebagai seorang supporter fanatik PSM Makassar. Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengkaji makna pesan dan mengkategorisasi perilaku komunikasi yang dilakukan oleh supporter PSM Makassar menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi dengan mengkaitkan penemuannya dengan teori tindakan sosial. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yang dapat ajukan, yaitu apa fungsi metode penelitian fenomenologi, bagaimana pendapat para ahli tentang metode penelitian fenomenologi, adakah teori yang relevan untuk menyelesaikan masalah pada studi pendekatan fenomenologi. Kasus atau fakta, sepak bola adalah olahraga yang sangat populer dan digemari ke seluruh kalangan, tentunya tidak mengenal batas usia. Peningkatan teknologi dan perkembangan zaman mendorong peningkatan popularitas sepak bola sehingga mampu menarik minat banyak penggemar baru yang disebut sebagai supporter. Sepak bola dan supporter saling berkaitan satu sama lain hingga tidak dapat dipisahkan. Setiap klub sepak bola memiliki supporter yang cara mendukungnya memiliki ciri khas tersendiri, seperti memakai atribut klub sepak bola, menyanyikan yel-yel, hingga penggunaan simbol dan istilah tertentu sebagai bahasa komunitas. Supporter fanatik akan melakukan apapun untuk mendukung klub sepak bola yang didukungnya, seperti supporter fanatik PSM Makassar, yaitu The Masman dan Laskar Ayam Jantan yang tidak henti-hentinya bernyanyi untuk memberi semangat kepada tim kesayangan saat berlaga di kandang. Divisi musik terus memainkan alunan genang mengiringi para supporter. Koreografi yang indah dengan memainkan kata-kata metalik sambil berbayar. Kostum dengan warna yang sama, yaitu merah, sebagai simbol warak kebesaran PSM. Berdasarkan keterangan di atas, keikutsertaan dari setiap supporter dalam komunitas terjadi karena adanya komunikasi. Pesan yang disampaikan berupa perilaku komunikasi verbal dan non-verbal. Perilaku komunikasi verbal dan non-verbal yang bagaimana mereka tunjukkan sebagai seorang supporter fanatik PSM Makassar. Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengkaji makna pesan dan mengkategorisasi perilaku komunikasi yang dilakukan oleh supporter PSM Makassar menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi dengan mengkaitkan penemuannya dengan teori tindakan sosial. Mungkin itu saja yang saya mempresentasikan dari bab 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Suci ingin mempresentasikan bab 2 tentang landasan teori. Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah fenomenon dan logos. Fenomenon berarti yaitu yang muncul dalam kesadaran manusia, sedangkan logos berarti ilmu. Objek dari fenomenologi adalah fakta, gejala, keadaan, kejadian, benda, atau realitas yang sedang menggenjala. Fenomenologi berpegang atau berpendirian bahwa segala pikiran dan gambaran dalam pemikiran seseorang manusia menuju pada sesuatu hal atau keadaan seperti ini yang kita sebut intensional. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pesan. Percakapan kedua orang tadi dapat dikatakan komunikatif apabila keduanya selain mengerti bahasa yang dipergunakan, juga mengerti makna dari bahasa yang sedang dipercakapkan. Sedangkan supporter merupakan orang yang memberikan dukungan sehingga bersifat aktif.
Di lingkungan sepak bola, supporter erat kaitannya dengan dukungan yang dilandasi oleh perasaan cinta dan fantastisme terhadap tim. Sehingga setiap interaktif yang dilakukan oleh supporter sepak bola, baik dengan sesama supporter atau dengan tim kesayangan, baik verbal maupun non-verbal, bisa dinamakan perilaku komunikasi sebagai supporter. Max Weber adalah salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman, lahir di Erfurt 21 April 1864 dan meninggal dunia di München 14 Juni 1920. Max Weber mengatakan individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagiannya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walau pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan peranata sosial. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 2 dan bab 3 akan dilanjutkan oleh saudari Fajar. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas penyampaian bab 2 oleh Melati Suci. Di sini saya Muhammad Fajriyatullah akan melanjutkan presentasi mengenai bab 3, yaitu pembahasan. Dimulai dari rumusan masalah atau fokus penelitian. Pada jurnal ini menggambarkan dinamika para supporter dalam melakukan komunikasi verbal dan non-verbal untuk sebagai bukti kefanatikan mereka terhadap klub kebanggaannya dalam berbagai situasi dan kondisi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengkategorisasi mengenai perilaku komunikasi verbal dan non-verbal supporter fanatik sepak bola pendukung PSM Makassar dalam memahami pola-pola dan interaksinya. Metode penelitian. Paradigma penelitian menggunakan paradigma interpretif dengan menganalisa makna bagaimana partisipan berinteraksi dan dalam mendukung klub sepak bolanya. Yang kedua, metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi yang berfokus pada penemuan fakta terhadap suatu fenomena sosial dan berusaha memahami tingkah laku manusia berdasarkan perspektif partisipan. Karena penelitian ini mengamati dan mencari data berupa pengalaman dari supporter PSM Makassar saat mendukung klub sepak bola PSM Makassar di dalam stadion, baik itu komunikasi verbal maupun non-verbal di kandang maupun di tandang lawan. Selanjutnya, teori yang terkait dengan penelitian. Kami mengambil teori tindakan sosial karena kami berpikir karena ada keterkaitan dengan temuan peneliti pada jurnal tersebut. Tindakan sosial bagi Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Weber dalam Ritzert 1975. Subjek penelitiannya berjumlah 5 narasumber, yaitu Anisham Paswade dari The McMahon, Sukarnain dari Red Gang, Uki Nugraha dari Laskar Ayam Jantan, Erwin Syah dari KVS, dan Irfandi Setiawan dari supporter Pesarangan. Selanjutnya, maaf ini ada kesalahan penulisan, harusnya objek penelitian pada jurnal ini berfokus pada perilaku komunikasi supporter pendukung klub sepak bola PSM Makassar. Lalu selanjutnya bab 4, hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menggabungkan dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian memperoleh hasil bahwa fenomenologi perilaku komunikasi supporter dalam bentuk verbal dan non-verbal kepada tim kesayangannya yang ditunjukkan saat tim sedang bertanding di lapangan maupun di luar lapangan hijau merupakan cara mereka berkomunikasi menggunakan bahasa dan simbol-simbol tertentu. Pesan yang ingin mereka sampaikan dipengaruhi melalui identitas warna dari jersey PSM Makassar, yaitu merah, atribut dan aksi koreografi atau atraksi yang dilakukan oleh supporter fanatik PSM Makassar tersebut diharapkan dapat sampai dan diterima oleh tim maupun pihak-pihak lainnya yang ingin dituju, sehingga ada feedback dari pesan yang telah dikirimkan tersebut. Baik, terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan mengenai bab 3. Mungkin akan dilanjutkan kepada rekan kami, yaitu Saiful, untuk mempresentasikan bab 4
Ini penutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk terakhir, kami memiliki bab 5 penutup. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan perilaku komunikasi verbal maupun non-verbal yang ditunjukkan oleh supporter fanatik klub sepak bola PSM Makassar tidak terlepas dari identitas diri dan identitas sosial mereka di masyarakat. Perilaku komunikasi yang ditunjukkan oleh supporter klub sepak bola PSM Makassar merupakan kecintaan dan loyalitas mereka untuk klub mereka. Pantang menyerah maupun rela berkorban merupakan harga diri yang dimiliki oleh supporter PSM Makassar yang mempengaruhi tindakan, aksi, maupun interaksi supporter fanatik PSM Makassar sebagai salah satu ciri identitas diri mereka. Kehadiran sinergi dan komunikasi yang saling terbuka antara supporter, tim, dan manajemen klub sepak bola PSM Makassar sangatlah dibutuhkan untuk mencapai keharmonisan. Maka dari itu diperlukannya melakukan kampanye agar supporter fanatik tertib saat datang ke stadion, selama di stadion, dan saat pulang menyaksikan pertandingan sepak bola di stadion, yang menjadi salah satu cara mencapai keharmonisan maupun tidak melakukan kerusuhan. Hasil kesimpulan tersebut merupakan dari penelitian fenomenologi yang dilakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.